Nggak mungkinnya Al-Quran itu karangan Rasulullah. Bedakan antara Al-Quran dengan hadis. Ya, berbeda antara Al-Quran dengan hadis. Maksud berbeda di sini dalam arti gaya bahasanya. Gaya bahasanya berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah wa la syari'ata ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin kiram rahimakumullah. Kembali kita bermuajahah dalam kajian takhasus materi dasar Islam yang kita sudah masuk ke pembahasan materi yang keempat, yaitu hukum syara. Hukum syara sudah kita bahas. Makna dari hukum syara adalah khitab syari al-muta'alliqu bi af'alil ibad. Ya, sudah. Itu sudah di awal, ya. Khitab syari al-muta'alliqu bi af'alil ibad. Hukum syara adalah khitab, seruan dari asyari, sang pembuat hukum. Bi af'al al-muta'alliqu, yang berkaitan, al-laq muta'alliq, yang berkaitan, al-ibad bi af'alil ibad, berkaitan dengan af'al, perbuatan, al-ibad, hamba, seorang hamba. Berarti hukum syara adalah seruan dari sang pembuat hukum yang berkaitan dengan af'al atau perbuatan seorang hamba. Itu hukum syara definisinya. Khitab sendiri, khitab dibagi dua, ada seruan, ada larangan. Seruan ada jazm, ada seruan yang gairu jazm. Larangan juga sama, ada yang jazm, ada yang gairu jazm. Begitu. Jazm fardu, gairu jazm sunnah. Larangan jazm haram, gairu jazm makruh. Di antara seruan dan larangan ada tengah-tengah, mubah. Jadilah kita dapati 5 hukum syara, atau kita sebut dengan ahkamu syar'i, hukum yang 5, hukum syara' yang 5, yaitu fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Atau biasa kita sebut dengan halal dan haram. Yang halal yang mana? Fardu, sunnah, mubah, makruh, halal tak? Iya, masuk halal. Halal. Kan halal dan haram. Berarti kan cuma segini, ya. Berarti kalau halal dan haram, ya halal tuh segini, fardu, sunnah, mubah, makruh. Nah, haram sendiri. Ingat definisinya kemarin ya, makruh itu dilarang oleh Allah tapi ghairu jazm. Ya, memang Allah tidak suka, memang Allah melarang hal itu, tapi ketika af'al itu dilakukan, maka tidak ada konsekuensi apa-apa, tidak ada ancaman apa-apa dari Allah, maka itulah disebut dengan makruh. Ya, paham kan? Itu sudah kita bahas. Terus kemudian beralih ke sumber-sumber hukum syara. Ya, dari yang 5 itu sumbernya apa saja? Sumber hukum syara ada, yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran sudah kita bahas kemarin. Ya, Al-Quran dari sisi bahasa, berbahasa Arab gitu. Jadi kalau kita melihat probabilitas, apa probabilitas? Kemungkinan kalau tulisan-tulisan Arab atau bahasa-bahasanya Arab itu pasti berasal dari Arab gitu. Orang-orang Arab sana yang paham, yang ngerti, yang tahu bahasa dan tulisannya. Loh, berarti ada kemungkinan karena Al-Quran berbahasa Arab itu karangan orang Arab. Tapi faktanya Al-Quran membantah hal itu. Terbukti dengan adanya tantangan dari Al-Quran. Quran surat apa kemarin?
Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? Berapa? 23. Ayo aja. 23. Matanya kemana-mana, melemparkan. Berapa kemarin? Yang gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tu bisuratim mislih. Terus wad'u suhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Begitu. Datangkan fa'tu suratun mislih bisuratim mislih, yang semisal atau tandingan atau yang mirip, yang sama gitu. Surat, satu surat mislih yang sama dengan Al-Qur'an. Ini tantangan Al-Qur'an. Kalau Al-Quran ini buatan orang Arab atau bangsa Arab, pastilah orang Arab mampu dan bisa membuat duplikasinya, KW-nya gitu. Dan proyek ini pernah dilakukan. Pimpronya siapa kemarin? Wah, Walid bin Mughirah. Ini harus hafal, tahu lah, minimal tahu bahwa di zaman itu ada kalau sekarang udah disebut profesor itu. Oh iya kan? Saya mau ngomong beliau itu muliakan amat. Dia hafal syair-syair, bahkan syair zaman jahiliyah. Nah, bahkan jadi rujukan tentang bahasa Arab. Jadi rujukan bahasa Arab, orang Arab waktu itu. Makanya proyek pembuatan syair atau proyek pembuatan tandingan Al-Qur'an ini diserahkan ke Walid bin Mughirah. Ngaku sendiri dia juga kan bahwasanya tidak ada yang memahami syair yang lebih baik daripada aku, katanya. Sombong amat. Tapi ketika dihadapkan dengan Al-Qur'an itu nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, itulah mukjizat. Kita sudah bahas mukjizat kemarin ya. Mukjizat asal kata dari ajaza. Ajaza ya. Artinya apa? Melemahkan. Maksudnya apa melemahkan? Jadi ketika ada yang sombong luar biasa, Allah berikan sesuatu yang seharusnya dia menjadikan tidak berdaya dengan kesombongannya itu. Contohnya apa kemarin? Nabiullah Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah apa? Oh, belah laut. Emang diperintahkan belah laut. Nah, memukul laut dengan menggunakan tongkat gitu loh. Sakti Mandraguna kan begitu. Enggak begitu. Itu diperintahkan Allah. Nah, menjadi mukjizat bagi Nabiullah Musa alaihissalam. Terus disuruh melempar tongkat yang seketika tongkatnya berubah menjadi ular dan memakan ular yang ada. Gitu. Yang itu sebagai tandingan sebenarnya. Adu jago antara penyihir Fir'aun dengan Nabi Musa gitu. Nah, itu ketika sudah kalah dimakan penyihirnya itu udah kalah telak. Nah, itulah menjadi mukjizat tuh di situ. Seharusnya menjadi keimanan gitu bagi para penyihir dan yang hadir pada saat itu di zamannya Fir'aun. Fir'aun tuh begitu. Sudah begitu malah semakin menjadi-jadi, emang gitu kalap. Kalau udah kalap begitu, malah mengejar Musa dan kaumnya. Nah, di belakang pasukan Fir'aun, di depan lautan. Gimana ini? Allah perintahkan apa? Pukul itu lautnya, dipukulkan saja. Nabiullah kan namanya seorang nabi dan rasul itu taat, sudah. Apa yang diperintahkan Allah ya jalankan. Suruh mukul doang, mukul. Itu seketika terbelah. Nggak usah dibayangin belahnya kayak gimana lah. Ya saya juga nggak tahu gitu loh. Apa kan ada banyak ingin mengilmiahkan hal itu. Ada lautnya beginilah. Kan ada filmnya ya, dibuat film. Itu sanadnya kemana itu? Sok tahu amat kayak gitu. Ya Allah alam. Pokoknya laut terbelah. Dan memang betul-betul bisa dilewati oleh Musa dan pengikutnya. Dilewati itu.
mereka bisa berjalan ke sana. Si Firaun kurang ajar, ngikut dia, ngikut ngejar. Setelah di tengah-tengah, ya lautnya nutup lagi. Baru iman tuh siapa? Siapa? Firaunnya. Firaun baru merasakan dan mengakui bahwa kebesaran. Nah, itulah di sesi berapa kita? Thoriqul Iman. Khasyatul Insan. Geriza Tadayun. Iya bener ya? Masih ingat nggak? Kita pernah bahas geriza Tadayun. Apa geriza Tadayun? Naluri untuk mensucikan sesuatu. Ternyata Firaun juga punya geriza Tadayun. Yang tadinya punya mengaku sebagai Tuhan dia itu. Gak ada yang lebih berkuasa dari aku katanya kan semuanya. Bahkan undang-undang Firaun itu kurang undang-undang yang nggak masuk akal. Melabrak segalanya, dia ngaku Tuhan. Nah, pada saat di tengah Laut Merah itu tenggelam, baru dia ya gitu, geriza tadayunnya muncul. Kan waktu itu kita bahas geriza tadayun itu muncul kala manusia itu sedang dalam keadaan apa? Tertekan. Ngomong gitu saya. Apa? Dalam keadaan sulit itu. Sulit atau lemah atau deep bahasanya. Tahu deep tuh? Tahu kuali? Apa kuali? Baskom. Mangkok. Tahu mangkok ya? Nah, mangkok itu kan bentuknya begini ya. Nah, paling ujung tengah mangkok itu namanya deep itu. Titik terdalam. Nah, biasanya kita kalau lagi pada saat titik terdalam itu, titik lemah itu udah kita itu. Di masjidnya lama, wiridnya lama, terus seolah merasa khusyuk banget mintanya ke Allah, ya Allah. Pada saat itulah manusia biasanya punya gariza tadayun yang tinggi, gitu. Kita belum bicara masalah ruh nanti. Ada istilah ruh. Ruh itu apa? Apa ruh? Ruh apa? Roh, arwah, apaan itu? Ya kan, di kita, di bangsa kita, di negeri kita, ini kan menggambarkan ruh atau roh disebutnya. Itulah sesuatu yang gaib ya. Sebenarnya nggak gaib banget, transparan. Alah, Casper. Apa? Iya gambarnya kan itu. Roh katanya seperti itu. Apakah itu roh? Ruh itu maknanya mustarok. Ruh itu maknanya mustarok sebenarnya. Tulisannya ruh, ar-ruh. Kalau pakai ar-ruh berarti alif lam. Ruh itu berarti ya mustarok memang makna ruh itu. Mustarok itu naon? Mustarok itu jamak, banyak, lebih dari satu makna. Kalimat katanya satu, maknanya banyak. Nah, itu mustarok namanya. Apa yang bahasa Indonesia yang satu kata maknanya banyak? Apa? Bukan sinonim. Boleh lah. Sinonim persamaan kata. Satu kata maknanya banyak. Apa? Purah. Namanya purah. Purah bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Indonesianya bisa. Bisa ada di mana? Ular. Berarti artinya apa? Racun. Kalau mengerjakan soal dan itu dikerjakan semua, artinya bisa. Bisa artinya racun bukan itu? Bukan. Artinya apa? Ini bahasa Indonesia dapat berapa sih kemarin? Itu artinya dapat. Katanya sama kan bisa. Ya, mananya beda-beda tergantung konteks kalimat. Bisa berarti racun kalau diartikan dengan ular. Ya. Sekarang racun juga beda tadi katanya. Racun. Lagu apa itu? Lagu racun. Nggak ngomong bisa kan lagunya? Bisa. Nggak gitu. Tapi itu racun. Bisa artinya racun.
Atau kalau yang lainnya adalah bisa juga, tapi maknanya dapat gitu. Nah, dalam bahasa Arab itu ada namanya mustarok. Mustarok itu maknanya banyak. Kalau banyak itu udah disebut ini clue-nya udah segini gitu. Maknanya banyak. Ruh itu maknanya banyak. Ruh maknanya banyak. Ruh pertama artinya sirrul hayat. Sirrul hayat yang bisa yang biasa kita pahami. Ya? Sirrul hayat itu apa? Sir itu rahasia, hayat itu hidup. Berarti sirrul hayat adalah rahasia hidup. Itu disebutnya ruh juga gitu. Ini ada ruhnya nggak? Yang hadir di sini? Ada. Buktinya apa? Ya itu ada yang senyum, ada yang mesem dan garuk-garuk. Nah itu bukti adanya ruh. Gitu. Kalau nggak ada ruh, kayak gimana? Emang harus di kuburan. Tidak bernafas, tidak berdetak jantungnya. Pingsan, pingsan berdetak jantungnya nggak? Oh detak, berarti belum mati, gitu. Masih ada ruhnya. Iya, masih ada ruhnya. Sekali-kali praktek lah. Ulah, praktek mulu perasaan. Ayam atau contohnya, atau nyamuk lah, atau apalah, hewan biasanya. Pernah motong ayam? Pernah. Ada yang belum pernah motong ayam? Praktek. Praktek dewa ya. Maksudnya gini, untuk membedakan yang ada ruhnya dan yang tidak. Kan jasadnya sama ayam. Antum potong, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Keropak. Emang begitu. Iyalah, begitulah pokoknya. Anggap aja bener. Berapa lama? Hah? 1 menit, tergantung. Antum bener nggak itu? Motongnya, ada caranya. Oh, jadi nanti makin panjang lagi nih, melebar ini. Ya, dipotong biasanya ya, disembelih maksudnya. Gerak lama dia akan diam. Nah, keadaan sebelum disembelih itu keadaan masih ada ruhnya. Ketika diam, ya tergeletak diam, mati, itu keadaan tidak ada ruhnya. Bedanya apa? Bergerak dan tidak bergerak. Nah, bedanya adalah ada ruh dan tidak ada ruh. Kelihatan ruhnya? Kayak Casper gitu. Nah, negeri kita biasanya nyebutnya gitu, roh. Itu teh, maksudnya itu. Nah, ruh makna pertama adalah sirrul hayat, rahasia hidup. Yang kedua, makna yang kedua adalah ruh yang kedua adalah Ar-Ruhul Qudus, malaikat Jibril gitu. Malaikat Jibril itu ruh juga disebut ruh. Contohnya salah satu hadis syarif Rasulullah SAW bersabda, nafasar ruh firru'i lan tamutan nafsan illa bi salasin. 4 illa bi salasin. Nafasar ruh itu maksudnya, saya mau menyampaikan itu. Nafasar ruh telah membisikkan firru'i ke dalam telingaku. Ruh membisik ke telingaku. Ruhnya dimaksud apa? Sirrul hayat bukan? Bukan. Yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam. Berarti maknanya ruh bisa bermakna Jibril. Katanya sama kayak bisa tadi itu. Ada kata yang sama tapi maknanya berbeda. Nah, katanya ruh sama. Bisa sirrul hayat, bisa Jibril. Ada satu lagi ruh. Ar-ruh maknanya adalah al-idrakh silabillah. Ini cepet aja. Idrakh silabillah. Idrakh silabillah itu apa? Al-idrakh itu kesadaran. Ruh maknanya adalah idrakh silabillah. Idrakh itu kesadaran, silah itu hubungan, billah itu kepada Allah. Berarti
ada makna ruh yang lain selain daripada sirrul hayat dan Ruhul Kudus atau malaikat Jibril. Yang ketiga yaitu idrak sila billah. Ruh itu disebut ruh juga. Ruh maknanya idrak sila billah atau hubungan kesadaran hamba akan hubungannya dengan Allah. Itu disebut ruh. Aplikasinya kayak gimana? Aplikasi. Perwujudannya kayak gimana? Biasanya Al-Fakir mencontohkan sholat. Ya, sholatnya anak-anak dengan sholatnya abinya. Jadi anak-anak sholat, abinya sholat. Alhamdulillah Ufa udah mulai belajar sholat. Kalau ibunya, kalau abinya lagi wudhu, mau wudhu, bener nggak salah? Yuk anak-anak namanya anak-anak. Selesai wudhu mau sholat dia. Allah, walaupun kemana-mana. Tapi dia merasa itu sholat. Insyaallah mungkin Halif juga akan ikut abinya sholat. Ada masanya. Segera dikondisikan supaya habitnya, biahnya, kebiasaannya itu kebiasaan seorang muslim. Gitu ya. Nah ini ada Abu Halif di sini. Halif umur berapa sekarang? 11 bulan udah bisa jalan. Hampir bisa jalan. Sudah hampir bisa jalan. Biasanya anak-anak jalan tuh umur berapa ya? Setahun. Gendong dulu antum kali sih itu udah setahun. Tapi nggak usah khawatir. Memang tidak sama. Nggak usah khawatir. Jangan disama-samain. Masa sih udah segini katanya belum jalan juga? Ya nggak apa-apa. Emang ada masanya. Kan nggak sama. Ya. Umur sekian belum bisa ngomong, ada masanya. Jangan khawatir dengan hal itu. Ya, setiap orang tidak sama. Nah, kembali ke bahasan. Abi Halif dengan Halifnya. Yang Halifnya kecil. Sholat, dua-duanya sholat. Nak, sholat sama Abi. Ayo nak, sholat sama Abi. Sholat dua-duanya, sholat. Allahu Akbar. Si Halif juga sholat. Allahu Akbar. Kira-kira abinya sholat gimana? Ya seperti kita sholat gitu. Allahu Akbar. Kalau abinya sholat, ada tukang dagang atau apa gitu, abinya nengok ke tukang dagang atau Bu tolong pesenin itu cuanki. Kalau Halif gimana? Anak kecil kalau lagi sholat, Allahu Akbar, ada kelinci lewat, lari dulu, kelinci dulu. Sama-sama sholat, tapi yang satu punya ruh, yang satu nggak punya ruh. Nah ini maksudnya. Ini mau ingin menjelaskan bahwasanya ruh itu yang bermakna idrak sila billah itu di situ. Apa tadi? Idrak sila billah, kesadaran hubungan dirinya dengan Allah, itu disebut ruh. Jadi yang punya ruh siapa? Halif atau abinya Halif? Iya, bapaknya Halif itu yang punya ruh. Kenapa? Sadar betul kalau sedang sholat Allahu Akbar. Nggak berkata-kata, maksudnya nggak berkata-kata, nggak ngomong selain daripada yang menjadi rukun dan syaratnya sholat. Ya? Anak-anak gimana sholatnya? Ya dia nggak ada ruh, sholat. Ada mungkin gede dikit, kayak khusyuk banget gitu. Karena Upa udah mulai begitu, ngomong apa dia itu, dia merasa itulah khusyuk. Ada ruh nggak di situ? Nggak ada. Kalau anak-anak itu hanya mengikuti saja. Nah belum ada ruh di sana. Nah kalau bapaknya ada ruh, karena faham betul apa yang dia lakukan itu adalah menghadap kepada Rabb-nya, begitu. Nah itulah bedanya. Faham ruh di sini? Faham nggak? Ya Allah, sekian banyak ini yang hadir jamaah cari cingwai. Masih remang-remang. Ini Al-Fakir mau menjelaskan begini. Biasanya tadi muternya kejauhan ya. Kondisi deep, kondisi di bawah, orang itu, manusia itu biasanya muncul goriza tadayunnya gitu. Ada ruhnya di situ.
Maksudnya ketika memang memohon kepada Allah itu memang betul-betul menyadari kita tuh sedang memohon kepada Allah. Nah itulah sampai ada ruhnya gitu. Kan ada juga yang memohon tapi nggak ada ruhnya. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya doanya. Dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dan seterusnya. Ada ruhnya nggak? Ya hanya dia dan Allah yang tahu. Ya belum tentu ada belum tentu nggak ada, tapi yang jelas yang ada ruhnya itu mesti khusyuk. Nah begitu. Bahkan sampai berderai. Sampai berderai air mata pastinya. Berderai apa? Sampai berderai air mata. Dia akan memohon kepada Rabbnya. Nah, itulah. Pernah merasakan hal itu? Pernah merasakan? Pernah? Iya pernah. Biasanya dalam keadaan tertekan, dalam keadaan tanda petik susah. Belum dapat kerja keneh wae, ya Allah. Dagangan rugi, ya Allah. Nah itu dalam kondisi begitu. Apalagi jodoh. Iya. Ya Allah. Jikalah dia baik dekatkan ya Allah. Akal bulusmu. Jika dia tidak baik untukku ya Allah, apa kata biasanya? Alah, maksa tetap ke Allah. Itu ruh maksudnya. Mungkin sebagian merasakan ya. Itulah maknanya ruh. Dan setiap muslim hendaklah setiap perbuatannya itu ada ruhnya. Ngaji juga ada ruhnya, ada enggak. Gitu. Pas ngaji ada yang ada ruhnya, ada yang enggak. Al-Fakir juga sama. Kalau lagi ngisi kadang lagi ada ruhnya, kadang enggak. Tapi kan itu sesuatu yang memang kita bisa upayakan. Gitu. Kalau dibilang konsentrasi ya konsentrasi. Tapi ruh bukan konsentrasi. Tapi biasanya didapatkan dengan upaya untuk melakukan konsentrasi. Nah, apa tadi? Kita lagi nge-review apa sih? Hukum syara. Khitab syar'i muta'alliqun bi af'alil ibad. Terus kemudian ada fardu, sunnah, mubah, makruh dan haram. Halal dan haram. Udah kita lakukan itu ya? Oh iya, ini Al-Qur'an. Ya, kita sedang bahas mereview Al-Qur'an, bahwa kemarin sudah kita bahas tentang Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Kemungkinan pertama adalah apa? Karangan orang Arab, tetapi itu batil, itu tertolak, itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena ada tantangan dari Al-Qur'an itu sendiri untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'an. Dan sampai hari ini tantangan itu masih berlaku. Untuk siapa yang jago bahasa Arab, faham dari sisi balaghahnya, rajasnya, apa namanya, zauknya. Walah, apa itu zauk? Itu ada istilah-istilah begitu. Zauk itu kayak rasa, bukan baper, tapi rasa. Gue nggak enak dia. Nah itu zauk gitu. Kayaknya dia nggak suka deh sama gue. Balikannya, kayaknya dia suka deh, lah itu. GR-mu. Ya itu zauk gitu. Kalau zauknya tajam, bisa di apa namanya? Bisa diasah. Nah, bahasa juga begitu. Ada zauk dalam bahasa itu. Biasanya tahu intonasinya. Ya. Tuh sumber yang pertama adalah Al-Qur'an. Ya, sumber hukum Islam, sumber hukum syara yang pertama adalah Al-Qur'an. Bukan karangan orang Arab Al-Qur'an, karena ada tantangan dari Al-Qur'an sendiri. Kemudian karena yang membawanya Rasulullah, maka ada kemungkinan juga itu karangan Rasulullah. Cuma logikanya nggak masuk. Kenapa? Karena seluruh bangsa Arab pernah melakukan proyek untuk membuat semisal Al-Quran. Ini ada satu orang Arab, karena Rasulullah SAW itu juga orang Arab. Ya betul? Iya, karena Rasul juga orang Arab, bagian dari orang Arab. Seluruh bangsa Arab aja tidak sanggup, apalagi satu orang Arab. Terlebih lagi Rasulullah ada orang yang ummi begitu. Tambah lagi,
Nggak mungkinnya Al-Quran itu karangan Rasulullah. Bedakan antara Al-Quran dengan hadis. Ya, berbeda antara Al-Quran dengan hadis. Maksud berbeda di sini dalam arti gaya bahasanya. Gaya bahasanya berbeda. Jadi kalau Al-Quran kemarin kita bahas itu adalah plak dari Allah. Tadi kita awal baca surat Al-Fatihah, berarti Bismillahirrahmanirrahim, itu dari Allah seperti itu. Tidak ketambahan satu huruf pun atau tidak dikurangi satu huruf pun. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu dari Allah. Plak. Sampai waladdallin, itu dari Allah. Plak. Gitu. Dari Allah. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Karangan Arab, no. Karangan Rasulullah, no. Kemungkinannya ada yang ketiga, yaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kemungkinan yang lain selain daripada itu. Hadirin kiram rahimakumullah, berarti yang kita baca itu betul-betul kalam dari Allah. Memang begitu. Ya. Sumber hukum yang kedua apa? Al-hadis. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-hadis. Hadis Rasulullah SAW. Hadis sama Quran bedanya apa? Hadis sama Quran bedanya apa? Cicing wae. Quran dari Allah, hadis dari Rasul. Enak wae ngomong kayak gitu. Tapi ada yang pernah berpikiran begitu nggak? Quran mah dari Allah, hadis mah dari Rasul. Sebentar, saya buka dulu ini. Nah, ini ada As-Sunnah. As-Sunnah fil lughah, nanti insya Allah ada bahasan tersendiri tentang As-Sunnah. As-Sunnah itu banyak. Itu cuman ya satu halaman, 2 paragraf bahasan As-Sunnah. Tapi kita membahas masalah hadis di sini. Sumber hukum syara, yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-hadis. Apa itu hadis? Apa saja yang termasuk hadis? Apa? Qauluhu, perkataan Rasul. Apa seluruh perkataannya itu adalah hadis? Hah? Seluruh perkataan Rasul hadis? Lah terus bercanda sama istrinya itu hadis juga? Ini harus jelas ini. Ini harus jelas ini. Bang Arif bingung. Lupa. Hadis adalah perkataan Rasulullah, qauluhu, perkataan beliau. Dari lisan beliau. Beliau juga kan manusia biasa. Ngomong nggak beliau? Ngomong. Bercanda nggak beliau? Bercanda. Tapi bercandanya Rasul, bercanda yang hak, yang benar gitu loh. Contohnya apa? Bercandanya Rasul masih ingat nggak? Apa? Hah? Lari-larian sama istri. Lari-larian. Oh iya, kan nggak ngomong itu mah. Gimana sih tuh? Kita lagi ngomongin lisannya Rasul. Kalau ke Rasul jangan ngomong mulut ya. Nggak boleh. Lisannya Rasul. Ya, pembicaraannya, sabdanya. Gimana bedainnya? Ya, qaulnya Rasul. Begitu. Qauluhu. Terus wa af'aluhu. Af'al itu perbuatan. Wa takriruhu. Takriru itu apa? Diam. Nah, itu disebut hadis. Hadis itu qauluhu wa af'aluhu wa takriruhu. Perkataan, perbuatan dan diamnya Rasul. Itu al-hadis. Apakah semua? Ya enggak semua. Siapa yang paham itu? Para sahabat. Gitu. Nah, yang jadi masalah di sini
Apakah al-hadis itu dari Rasul apa dari Allah? Dari Allah, betul. Bedanya apa Al-Quran dengan al-hadis? Kalau Al-Quran itu plak, redaksionalnya dari Allah, tidak ketambahan, tidak kekurangan huruf, tidak ditambahi huruf, tidak dikurangi huruf, satu huruf pun. Itu dari Allah, Al-Quran. Kalau al-hadis itu dari Allah, gitu. Sama-sama dari Allah, cuman bedanya kalau al-hadis itu pembahasaannya dengan bahasa Rasul, bahasa manusia. Nah, makanya di sini kita bisa bedakan antara bahasa Al-Quran dengan bahasa hadis, gitu loh. Berbeda dari sisi gaya bahasanya. Nih, saya mau menarik, mau membawa antum, kita semua mencermati bahwasanya memang betul-betul Al-Quran dan Al-Hadis itu berbeda dari sisi gaya bahasa. Kalau Al-Quran itu plak dari Allah, tidak ada tambahan atau pengurangan huruf satupun. Berapa surat Al-Quran? 114. Berapa juz? 30. Berapa ayat? Betul, 6.236. Udah ada yang nonton apa? Azan yang di salah satu TV swasta. Itu kan menyebutkan jumlah ayat Al-Quran berapa? Gitu. Sebelum diganti tonton dulu. Antum foto dah. Jadi jumlah ayat Al-Quran itu menurut Mushaf Utsmani adalah 6.236 ayat, dan itu plak dari Allah seperti itu, redaksionalnya seperti itu. Al-hadis itu dari Allah, cuman redaksionalnya itu dari Rasulullah SAW. Makanya lebih bisa difahami gaya bahasa manusia begitu. Kalau Al-Quran ini gaya bahasa Allah itu begitu, kalam Allah itu. Nah, di sini yang menjadi keimanan, bertambahlah keimanan kita. Ada satu manusia mulia, yang itu kan begini. Al-Quran keluar dari lisan siapa? Rasul. Al-Quran keluar dari lisan Rasul. Al-hadis keluar dari lisan siapa? Dari lisan yang sama, keluar gaya bahasa yang berbeda. Paham kalimat ini? Ulangi. Al-Quran keluar dari lisan siapa? Rasulullah. Al-hadis keluar dari lisan siapa? Yang kaul maksudnya kan? Dari Rasul juga. Satu orang manusia mulia itu bisa mengeluarkan dua gaya bahasa yang berbeda, sama sekali berbeda. Contohnya kemarin ya, apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara gaya bahasa manusia nggak begitu. Mestinya bukan iyyaka na'budu, tapi na'budu iyyaka. Manusia begitu. Tapi ini Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini gaya bahasanya, kalam Allah. Bisa dipahami? Bisa. Makanya disitulah Walid bin Mughirah bingung di situ. Bingung dalam arti, oh ini kan nggak bingung kan kita mah, karena nggak bisa bahasa Arab kita itu. Jadi nggak ngerti di mana letak kekuatan kekokohan bahasanya. Ini Al-Fakir dapat dari Kiai Yasin Tahar. Semoga Allah merahmati beliau. Udah sepuh beliau sekarang. Insya Allah ketemu tanggal 14. Ya, tanggal 14 beliau ngisi di Sukaresmi, insya Allah. Jauh-jauh dari Banten. Itu beliau ketika menyampaikan luar biasa gaya bahasa Al-Quran itu, karena beliau sudah memahami betul tata bahasa Al-Quran. Ya saya juga cuma bisa melongok doang, ngerti mah henteu. Beliau ketika menjelaskan memang berbeda gaya bahasa Al-Quran itu, susunan huruf per hurufnya itu kokoh. Dan itu bukan gaya bahasa manusia. Memang betul dari Allah.
Al-hadis itu adalah gaya bahasa manusia. Tidak mungkin ada satu manusia yang punya dua gaya bahasa yang berbeda. Kalaulah dia pintar menggunakan gaya bahasa, pasti akan ada kemiripannya. Nah ini nggak mirip sama sekali. Nah ini menunjukkan pertama, benarlah Al-Quran itu kalamullah, langsung dari Allah. Karena yang membawanya adalah Muhammad SAW, maka otomatis yang membawa kalamullah itu adalah seorang Rasul gitu. Ini menambah keimanan kita. Ya dulu saya sampaikan apa? Yang lain pasti ketinggalan. Apa itu? Honda. Nah, mesti di pikiran antum itu nggak mungkin Honda, Suzuki apalagi gitu. Karena tagline yang lain pasti ketinggalan. Nah, komeng. Iya itu sih komeng. Atau semakin di depan. Loh kok ngomongnya kayak gitu ya, emang yang teringat saya itu. Coba kalau sudah siapapun itu ketika di hadapan media elektronik, ketika dia mengatakan itu mesti rujuk dia itu adalah tanda petik brand ambassador-nya. Ngerti nggak brand ambassador? Ya antum ngerti, yang lain nggak tahu ini. Brand ambassador itu apa sih? Tukang iklan lah istilahnya. Dari mana? Perusahaan apa? Mesti dari Yamaha. Gitu. Kenapa? Karena kalimat itu milik itu, gitu loh. Dipatenkan sudah punya itu, gitu. Sama seperti halnya Al-Quran. Al-Quran itu bukan kalimat manusia, bukan kata-kata manusia, tapi keluar dari lisan seorang Muhammad SAW. Maka dipastikan yang mengeluarkannya itu adalah seorang Rasul. Seorang Rasul. Maka benarlah Muhammad itu adalah seorang Rasul. Kenapa? Karena mengeluarkan gaya bahasa yang berbeda dari gaya bahasa manusia. Dan itulah penyampai. Nah, itulah Rasul. Sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, sudah kita buktikan kebenarannya. Yang kedua Al-Hadis, qauluhu wa af'aluhu wa takriruhu. Hadis itu adalah setiap apa-apa menjadi perkataan Rasul, perbuatan Rasul, dan diamnya Rasul. Dan disepakati oleh sahabat itu adalah sebuah hadis. Apapun itu. Jadi kalau Rasul melakukan sesuatu, itu hadis itu. Itu hadis. Salah satu contoh, menggunakan air bekas junub. Menggunakan air bekas junub. Disemborkan. Disembor, ngerti disembor. Tapi kan ini kayak body language-nya ketahuan kan gitu. Oh, kalau ini disembor itu, dicebor. Itu apakah Rasul iseng gitu lah, bercanda kayak gitu? Enggak itu. Itu sebuah hukum. Itu hadis. Ditarik ke semua bahwasanya ternyata air bekas junub itu bukan najis gitu. Tetap suci, tapi tidak mensucikan. Gak boleh dipakai wudhu. Suci kan belum tentu mensucikan. Ya, paham di sini? Paham ya? Nah, al-hadis adalah setiap apa-apa yang menjadi perkataan Rasul, perbuatan Rasul, dan diamnya Rasul. Tuh, diamnya saja itu sebuah hadis hukum syara. Contoh apa? Contoh, ketika itu Rasul diam. Apa? Hah? Ini yang jelas ngomong yang mana sih ini sebenarnya? Ada, kita belajar sama-sama nih. Coba, salah satu contoh Rasul mendiamkan sesuatu dan itu menjadi hukum syara. Ketika memakan dab. Nah, ada yang tahu dab itu bahasa Arab. Dab itu melata. Berarti yang jalannya melata itu dab itu. Loh iya. Tank bahasa Arabnya dab juga, dabah itu. Makanya Rasulullah memerintahkan sahabat belajar dababah. Dababah itu. Makanya apa namanya? Yang merayap. Itu benar merayap. Dab itu maksudnya. Pokoknya setiap yang merayap itu dab itu.
kalajengking, lancah. Oh, bahasa apa itu? Nanti biru nggak ada yang nggak tahu itu. Ya, dap itu waktu itu jenisnya hampir mirip dengan biawak, gitu. Kadal. Tapi itu kadal gurung tadi ya tetap aja sama itu. Namanya dap. Maknanya itu karena faktanya adalah dap. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi satu tempat ini di mana penduduknya itu sudah terbiasa memakan dap panggang. Alah, apalagi itu? Dap guling, sedap guling. Intinya dibakar, dipanggang lah. Allah alam itu diapain? Intinya dimasak dap itu. Rasulullah SAW ngeliatin, nggak ikut makan. Sahabat nunggu dulu. Biasalah, songong lah. Misalkan nanti kalau ada hidangan ini duluan. Kemudian ini terbiasa makan ini. Iya Rasul, terbiasa makan ini. Ada sahabat yang salah satunya siapa? Abizar. Ya. Tahu Abizar? Sosok Abizar ya. Abizar Al-Ghifar. Al-Ghifar berarti nama tempat asal beliau dari Ghifar, Bani Ghifar. Bani Ghifar itu ya bani yang satu daerah yang tukang begal biasanya. Oh, berandal. Ya berandal, begal dan seterusnya. Itu Bani Ghifar itu. Jadi kalau lewat sesuatu mesti dibayar upeti dulu gitu. Kalau enggak habis di situ. Bani Ghifar biasanya begitu di masa itu. Abizar Al-Ghifar. Ya karena terbiasa di lingkungan seperti itu mungkin makan kayak gitu nggak masalah. Dimakan tuh sama Abizar. Tapi nggak juga ngomong maknyus, nggak ngomong gitu juga. Apa? Sekarang ada lagi apa? Apa sih? Sinces. Sinces nabati. Walah, ini pada nggak punya TV. Aduh Gusti, yang begitu. Saya suka nonton itu. Ngapain sih Bu nonton yang kayak begitu? Biasa kalau di rumah penguasa remote itu yang pertama anak-anak, kedua ibu. Gitu. Bapak-bapak mah terakhir. Oh iya katanya. Makanya belinya HP Xiaomi. Pindahin sendiri. Ya, kembali. Dab. Jadi Abizar itu makan dab. Makan dab. Rasul nggak makan. Rasul nggak makan. Nah, diamnya Rasul atas yang dilakukan oleh Abizar itu hukum syara. Hukum syara. Kalau itu haram, ingat, haram itu berarti larangan, ya. Dan larangan itu sifatnya jazm. Kalau itu haram, pasti Rasul melarang, ya nggak? Pasti melarang itu, karena haram. Ini mah nggak diliatin. Kalau itu makruh, Rasul pasti komentar. Kalau itu makruh, Rasul pasti komentar. Karena itu hukum syara, gitu. Tidak akan membiarkan sahabatnya begitu. Nah, maka hukumnya, karena diam hukumnya mubah, gitu. Subhanallah ya. Jadi apa-apa yang menjadi perkataannya, perbuatannya, diamnya itu adalah hukum syara. Itulah kita sebut dengan al-hadis. Jadi udah berapa tuh? 2 ya. Hukum syara yang pertama adalah sumber hukum syara yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua al-hadis. Ya, apa-apa yang menjadi perkataan, perbuatan dan diamnya Rasul itu adalah al-hadis. Itu 2 hukum syara, 2 sumber hukum syara. Adapun nanti rinciannya al-hadis itu ada banyak macam. Nah, kita nggak sedalam itu untuk saat ini. Tidak sampai ke dalam, sampai ada yang sampai bilang clear. Nah, itu dari sisi subut dan dilalahnya. Kita bicara masalah itu. Subut itu dari sisi sumbernya, dilalah itu mana penunjukan. Ada yang qot'i, ada yang zonni. Yalah. Ya, ini telan aja dulu ya. Jadi ada yang qot'i, ada yang zonni, ada yang qot'i subut, ada yang qot'i dilala.
Zanniyu subut, zanniyu dilala, dan seterusnya. Atau kita lebih mengenalnya adalah sahih, hasan, terus langsung kata itu terakhir gitu. Ada dan seterusnya, ya. Ada banyak, bukan cuma itu, ada musarsal, mudalas, dan seterusnya. Itu segmennya kita bicara masalahul hadis, ya. Tapi kita tidak sedalam itu. Yang jelas kita tahu sumber hukum syara. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Dah, cukup segitu. Makanya ngajinya lanjut. Nah, kita nanti perdalam baru. Al-Hadis itu apa saja? Kenapa ada yang sahih? Kenapa ada yang tidak sahih, ada yang hasan, dan seterusnya. Kita akan bicara lagi tentang mutawatir dan ghairu mutawatir. Nah, di situ. Tapi nanti itu sessionnya tersendiri. Ya, yang jelas tahu sumber hukum syara Al-Quran, Al-Hadis. Ada satu lagi sumber hukum syara yang lainnya selain daripada Al-Quran dan Al-Hadis adalah ijma. Ijma siapa? Ijma'u sahabah. Jadi yang bisa diambil ditarik sebagai sumber hukum syara adalah ijma'nya sahabat. Jadi jangan ditulis ijma doang, tapi ijma sahabat. Kalau ada yang bilang ijma ulama, boleh kalau ulama yang dimaksud adalah para sahabat. Jadi intinya harus ada sahabatnya di situ. Yang bisa dijadikan sumber hukum syara adalah ijma sahabat. Kenapa? Dan hanya ijma sahabat saja yang bisa diambil sebagai hukum syara, sumber hukum syara. Nah, ijma sendiri apa? Ijma apa? Ijma? Kesepakatan. Iya. Ijma adalah kesepakatan. Kesepakatan siapa? Para sahabat. Gitu. Jadi para sahabat bersepakat bahwa itu hukumnya A, gitu. Bahwa itu hukumnya B. Itu namanya ijma sahabat. Disepakati oleh para sahabat itu hukumnya A. Kenapa ijma sahabat dimasukkan ke dalam sumber hukum syara? Kenapa? Karena tidak mungkin para sahabat itu bermaksud kepada Allah. Satu dulu, runut kawan. Ini banyak jamaah ini. Yang pertama, karena sahabat banyak pujian. Runut itu juga udah disebut. Yang pertama, para sahabat adalah didikan. Siapa? Rasulullah. Jadi para sahabat menimba ilmunya langsung kepada Rasul. Atau para sahabat adalah didikan pertama dari Rasul. Murid Rasul langsung gitu. Dan hidupnya sezaman dengan Rasul. Ya iyalah, masa murid beda zaman gimana ceritanya? Komunikasinya gimana? Jadi kenapa ijma sahabat? Karena para sahabat adalah orang-orang yang sezaman dengan Rasul. Para sahabat adalah orang-orang yang satu zaman atau sezaman dengan Rasul. Apakah semua yang sezaman dengan Rasul itu sahabat? Tidak, ada kriteria sahabat. Gitu. Abu Jahal juga sezaman dengan Rasul. Iya kan? Raja Najasyi juga sezaman dengan Rasul. Tapi kan tidak disebut sahabat. Dan seterusnya. Ya kan banyak masyarakat manusia pada zaman itu. Tapi tidak semua disebut sahabat. Nah, yang disebut sahabat adalah orang-orang yang menimba ilmu langsung kepada Rasul. Kalau bahasa kita halqahnya langsung dengan Rasul gitu. Memang didikan Rasul. Didikan Rasul langsung. Jadi yang mendidiknya itu Rasul langsung. Sahabat. Sejaman dengan Rasul, didikan Rasul langsung. Ada berapa tuh? Karena para sahabat sezaman dengan Rasul, terus didikan Rasul, didikan langsung dari Rasul. Yang membina itu, yang mentaskif itu langsung Rasulullah SAW. Gurunya itu langsung Rasulullah SAW. Tuh sahabat. Kalau bahasa kita antara guru dan murid itu mesti sangat memahami betul. Udah punya guru di sini? Udah punya tak?
Guru SD, SMP, SMA, yaitu guru kita. Ya, maksud al-fakir bukan itu. Yaitu antum melakukan talaqi wal mulazamah, ya. Memang hadir. Terus kemudian menimba ilmu dari beliau. Menghatamkan kitab dari beliau langsung. Gitu. Itu talaqi wal mulazamah. Itu guru antum. Kita menyebutnya musyrif. Kembali, sahabat adalah generasi yang sezaman dengan Rasul. Terus didikan langsung oleh Rasul. Oke. Terus apa lagi? Ada pujian dari Allah kepada para sahabat. Dah, 3 tuh. Ada pujian dari Allah kepada para sahabat. Loh, pujian dari Allah dari di mana adanya? Al-Qur'an, betul. Enggak ada lagi. Langsung Allah yang memuji. Nah, kalau Allah yang memuji kepada para sahabat, maka itu adalah sebuah garansi. Generasi terbaik yang tidak mungkin mereka itu bersepakat untuk apa? Bermaksiat kepada Allah, gitu. Yang keempat tuh, berarti para sahabat tidak mungkin bersepakat untuk bermaksiat kepada Allah. Berapa tuh? 4. Generasi yang sezaman dengan Rasul, didikan langsung dari Rasul, terus ada pujian Allah terhadap para sahabat. Dan yang keempat adalah para sahabat tidak mungkin bersepakat dalam rangka kemaksiatan kepada Allah. 4 itu. Nah, itulah 4 alasan itulah yang utamanya kenapa ijma sahabat bisa dijadikan sebagai sumber hukum syara. Coba resapi pelan-pelan. Sezaman dengan Rasul, kan tidak semuanya jadi sahabat, ya. Didikan langsung oleh Rasul. Nah, ini clue-nya, ya. Dididik langsung oleh Rasul, ya. Murid langsung oleh Rasul. Nimbanya langsung kepada Rasul. Nimba ilmunya. Udah gitu Allah memberikan pujian kepada para sahabat melalui Al-Qur'an. Diberi pujian, Allah ridho terhadap sahabat ridho terhadap Allah. Mereka ridho. Nah, Allah ridho. Kalau Allah sudah memberikan ridho dan dilafalkan di dalam firman-Nya dalam Al-Quran, itu sebuah garansi bahwa generasi sahabat adalah generasi terbaik yang bisa dipegang. Nah, yang keempat, dikarenakan ketiganya itu, maka para sahabat tidak mungkin bersepakat dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Jadi ijma sahabat itu adalah hukum syara. Kalau ijma'nya kita gimana? Nih saya mau sedikit mengambil ini. Gimana kalau ijma'nya ulama? Yang dimaksud ulama sahabat, oke, berarti nggak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksud dengan ulamanya itu bukan sahabat, mereka bisa berijma? Bisa. Ijma itu apa tadi? Bersepakat tuh, bersepakat menyepakati suatu perkara misalkan bahwa ini hukumnya A, bisa diambil sebagai sumber hukum? Belum tentu. Kenapa? Pertama, nggak sezaman dengan Rasul, bukan murid langsung Rasul, nggak ada garansi dari Allah, ya nggak? Dan nggak menutup kemungkinan gitu, nggak ada garansi, karena nggak ada garansi dari Allah. Bersepakat untuk bermaksiat kepada Allah, ya kan nggak tahu. Nah, makanya yang diambil sebagai sumber hukum syara adalah ijma'nya sahabat. Kalau di luar itu tidak ada garansi. Siapa yang menggaransi? Nggak ada. Kalau sahabat ada yang garansi. Siapa? Allah. Langsung Allah yang menggaransi. Jam berapa ini? Udah setengah jam lagi. Oke, saya ingin selesai malam hari ini. Selesai. Oke, ijma sahabat sebagai sumber hukum syara. Ijma adalah kesepakatan. Berarti kesepakatannya para sahabat. Contoh ijma sahabat apa? Contoh ijma sahabat apa? Pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran. Bukan pembukuan apa ya? Oh iya. Dibukukan dalam satu mushaf.
Emang sebelumnya ditulis nggak? Ditulis ketika firman turun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ditulis nggak? Ditulis, kan Rasul memerintahkan untuk ditulis. Cuman ditulisnya di tempat-tempat yang sesuai dengan firman itu turun. Pada saat itu turun misalkan 2 ayat, ya ditulis 2 ayat itu. Kan pada nggak bawa catatan, sahabat. Nggak kayak kita gitu, nggak kertas. Mungkin ada yang dipelepah dan seterusnya, ditulisnya begitu. Jadi mushafnya banyak, setiap sahabat itu punya, setiap sahabat. Kalau kita ngomongnya koleksi ya, nih dulu pernah saya tekan, makanya di ini diwajibkan bawa catatan, kan begitu ya? Nah ini maksudnya, antum tulis ini aja. Apakah mau nunjukin sebenarnya ketika Al-Fakir halqah dengan Ustaz Anas itu sama, Al-Fakir juga punya catatan. Emang diharuskan tulis. Dulu mah killer tulis. Tulis. Jadi kalau lupa teh alah habis. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Insyaallah barakah ilmunya. Ya. Oke. Ditulis, kemudian tidak dalam bentuk satu mushaf. Jadi masing-masing sahabat punya. Tapi yang jelas dia apa? Dihafal. Jadi para sahabat dihafal, menghafal Al-Quran. Selain itu menulis juga. Nah pada saat itu berkembangnya masa, para sahabat banyak yang syahid. Yang hafal Quran itu banyak yang syahid. Nah, gimana itu? Makanya Sayyidina Umar mengatakan mendesak kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahwasanya segera lakukan penulisan Al-Quran. Gitu. Segera lakukan penulisan Al-Quran. Diterima oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Tidak, ditolak. Aku tidak mungkin melakukan perkara yang di masa Rasul itu Rasul tidak memerintahkannya. Dan itu yang nyuruh siapa? Siapa? Sayyidina Umar waktu itu mendesak. Dan sahabat juga udah sepakat. Demi Allah ini adalah suatu kebaikan gitu. Pahami dulu. Al-Quran awalnya ditulis nggak? Ditulis, tapi tidak dalam bentuk satu mushaf gitu. Masing-masing sahabat mendapatkan pelajaran Al-Qur'annya. Jadi nggak semua sahabat 6.236 punya semua, nggak gitu. Nggak gitu. Tapi kalau dihafal ya. Kalau dihafal ya, karena setiap Al-Qur'an turun, setiap firman Allah turun, setiap wahyu turun, itu kan tidak semua sahabat mendampingi. Pada saat itu ada beberapa sahabat mendampingi, ya pas denger ya dihafal langsung. Kan sahabat itu sikoh, dobit. Iya dobit lah. Ketika dengar pertama langsung set nempel. Enggak, Rasul ulangi dong. Enggak begitu, sama ngamat. Itu mah kita gitu lah. Emang kemarin apa sih? Kan begitu. Itu mah kita. Ya. Dicatat, dihafal. Catat, dihafal, catat, dihafal, dihafal. Hafal lah. Nanti ada sesi yang tersendiri. Saya bukan janji nih ya, maksudnya memang ada sesi tersendiri pembahasan mengenai bagaimana pembukuan Al-Quran, bagaimana wahyu turun, betapa hebatnya para sahabat. Coba kalau kita ngafal gimana? Menghafal. Yuk, yang ngajarin hafalan ke anak-anak gimana? Nggak hafal tak? Wah iya, udah nggak usah diomongin kalau itu. Yuk, menghafal gimana biasanya kita? Dulu waktu suratul Fatihah menghafalnya gimana? Surat Fatihah udah hafal belum? Enggak, kebangetan kalau nggak hafal nih. Ini flashback. Dulu waktu menghafal suratul Fatihah gimana? Hah? Dengerin maksudnya. Dibacakan ayat 1 kan? Terus? 2 dan seterusnya begitu. Itu juga lama kita nggak apa lagi, diulangi lagi. Antum tahu Al-Quran turun itu berangsur-angsur dan itu tidak berurutan. Sebulan ini Al-Baqarah dulu, nggak begitu.
turun 2 ayat, kadang turun 1 ayat. Ngafalnya gimana? Ayo. Gimana kira-kira? Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu, dibacakan suratnya. Tempatkan ini di surat ayat kesekian. Besoknya lagi. Beda lagi ayatnya. Tempatkan ini di surat ayat kesekian. Bisa nggak kita kayak gitu? Ngafalnya ngacak. Bisa nggak kira-kira? Oh, jangan ditanya. Orang urut aja kita itu. Pohon-pohon. Apalagi diacak begitu. Bapak kira ikut tahfiz di sana. Ustaz Rahman, ya semoga Allah merahmati beliau ya. Juz 30 runut An-Naba, An-Nazi'at, terus pas juz 29 dari ujung. Hati ya, udah geleng-geleng gitu. Emang kita nggak selevel dengan sahabat, nggak bisa, nggak selevel kita itu. Makanya suruh nulis gitu. Meskipun di handphone ini kan bawa alat tulis ya terserah, mau buku mau handphone ya terserah, yang penting tulis buat sebuah dokumentasi pribadi. Kembali, para sahabat adalah generasi yang luar biasa ketika menghafal Al-Quran, hafal mereka. Nah pada saat itu sahabat-sahabat yang lain itu juga ikut berjihad, maka banyak yang syahid. Nah, ketika mulai syahid, banyak yang syahid. Wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau kayak gini ini Al-Quran akan hilang ini kalau dibiarkan seperti ini. Karena Al-Qurannya dihafal. Dan yang hafal Al-Quran jadi syuhada. Masih bisa ngajar? Enggak. Orang syahid dah. Bingung itu. Dan berkali-kali diajukan. Yang pada akhirnya dikumpulkanlah dengan para sahabat. Maka ya bentuk sebuah kepanitiaan. Bahasa kita kepanitiaan. Diangkatlah 2 orang dan seterusnya. Dengan teknis insya Allah center tersendiri. Dibuat satu mushaf dari mushaf Al-Quran, dari surat yang ada itu jadi satu mushaf. Ditulis itu pada zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Zamannya Abu Bakar As-Siddiq itu dibuat satu. Sudah selesai. Dibuat satu, disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang nyimpan. Yang lainnya sebagai rujukannya yang mushaf pribadi-pribadi sahabat dikembalikan dan disimpan di salah satu Ummul Mukminin pada saat itu. Sepakat kan sahabat? Ada nggak di zaman Rasul pembukaan Al-Quran? Ada nggak? Ada perintahnya? Ada contohnya? Diperintahkan? Enggak. Dicontohkan? Enggak. Tapi para sahabat bersepakat. Nah konsepnya tadi 4 itu ya. Murid langsung sejaman dengan Rasul, murid langsung Rasulullah, ada pujian Allah terhadap sahabat, dan sahabat tidak mungkin bersepakat dalam hal kemaksiatan. Kemudian diperbanyaknya itu pada zamannya siapa? Zamannya siapa? Al-Quran diperbanyak? Zaman Khalifah Utsman. Berapa generasi itu? Berapa kepemimpinan? Abu Bakar, Utsman. Abu Bakar, Umar, Utsman. Barulah di masa Utsman itu ada perbedaan dialek membaca Al-Quran. Gitu. Terutama ada yang membaca dengan gayanya Musailamah Al-Kadzab. Itu sahabat itu marah itu ketika, "Loh kok bacanya kayak gini? Ini bacaannya Musailamah Al-Kadzab kayak gini. Salah, ini nggak boleh." Maka disetarakanlah bacaan Al-Quran itu. Oleh karena itu sahabat meminta kepada Sayyidina Utsman sebagai Amirul Mukminin waktu itu untuk membuat duplikat dari mushaf Al-Quran. Sudah ada belum mushafnya? Sudah ada belum? Sudah. Zamannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, langsung itu dicontek. Oh, udah ada masternya.
tinggal contek aja, nggak begitu. Kembali dilakukan yang seperti dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq buat kepanitiaan. Yang hafal ke sini, tapi yang hafal harus membawa 2 orang saksi bahwa dia pernah mendengar ayat itu memang disaksikan oleh 2 orang sahabat yang lain. Gitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan mendapatkan wahyu, Al-Quran dia ngaku tapi nggak ada saksi, nggak bisa. Nih seperti itu. Dan rinciannya di bagaimana kodifikasi Al-Quran. Yang ini saya sampaikan di sini adalah ijma'nya. Jadi penulisan Al-Quran yang seperti kita pegang hari ini, yang kita baca mushaf itu adalah hasil ijma'nya para sahabat. Hasil ijma' para sahabat. Punten-punten nih. Punten bisa. Ada yang suka bilang gini, sayanya hanya pakai Al-Quran dan Sunnah saja, ijma'nya mah nggak mau. Bisa? Ulangi kalimatnya. Saya mah nggak mau. Saya pokoknya mau kembali ke seperti Rasul, hanya menggunakan Al-Quran dan Sunnah saja. Selain itu nggak mau. Paham kalimat itu? Menolak ijma' sahabat gitu. Bahasa kasarnya begitu. Pokoknya yang diterima adalah Al-Quran dan Sunnah. Ijma' sahabat mah nggak mau, menolak itu. Karena itu bukan wahyu. Bahasa kasarnya begitu. Wah, nuduh, bukan nuduh. Ya, maknanya ke situ. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Ya dia baca Al-Qurannya dari mana? Sedangkan Al-Quran sendiri adalah kodifikasinya ijma'nya sahabat, begitu. Ngerti nggak kalimat ini? Paham ya? Bingung kayaknya ini. Baru materi keempat, harus cari cinggu. Paham nih? Sumber hukum syara. 1. Al-Quran. Sudah kita buktikan. 2. As-Sunnah atau Al-Hadis. 3. Ijma' sahabat. Itu sumber hukum syara. Tadi sebagai rinciannya, ijma' sahabat salah satunya adalah kodifikasi Al-Quran. Ya, mushaf Al-Quran. Itu adalah hasil ijma' sahabat. Bukan Al-Qurannya loh. Maksudnya pengumpulannya. Ya, paham di sini? Paham ya? Yang kita sebut tadi itu ada berapa juz? Ada berapa surat, ada berapa ayat. Nah, itu hasil ijma' sahabat. Yang saat ini kita pegang mushaf Utsmani. Nah, itu. Kebanyakan kita pegang mushaf Utsmani. Maksud mushaf Utsmani adalah memang di zamannya Sayyidina Utsman. Masih ada hukum syara yang lain? Sumbernya? 1 lagi, karena sumber hukum syara itu ada 4. Yang Al-Fakir Tabani itu ada 4. Al-Quran, Al-Quran Al-Karim, Al-Hadis, ijma' sahabat. Yang ketiga adalah yang keempat adalah qiyas. Tulis. Oleh-oleh itu. Cukup mal ya, 15 menit. Oke, singkat saja. Qiyas. Qiyas apa itu qiyas? Definisinya dulu. Qiyas apa qiyas? Kita belum bicara sampai kontennya ya, isinya. Kalau Al-Quran antum udah tahu semua. Ada 6.236 ayat. Al-Hadis banyak sekali hadis, ya. Dan kita belum sampai merinci ke dalamnya. Yang penting tahu Al-Quran, Al-Hadis, ijma' sahabat. Tadi salah satunya kodifikasi Al-Quran. Masih banyak yang lainnya, ya. Kita yang penting paham dulu sumbernya, ya. Sumber hukum syara. Apa saja tadi? Qiyas. Nah, sekarang qiyas. 15 menit. Apa itu qiyas? Definisinya, qiyas adalah menyamakan satu hukum. Nah, menyamakan satu hukum dengan hukum suatu perkara
dengan perkara lain yang sudah ada hukum syaraknya. Gitu nggak? Tulisnya gimana? Kias adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan suatu kejadian yang ada hukumnya. Itu ngarang atau gimana? Maksudnya saya bilang begitu atau antum menyimpulkan begitu? Nah, yang mana? Yang ngaji lagi. Jadi kias adalah menyamakan suatu hukum. Salah. Gimana ya? Kias adalah menyamakan hukum suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan perkara lain yang sudah ada hukum syaraknya. Gimana kalimatnya tuh? Hukum yang menyamakan hukum-hukum suatu perkara dengan perkara yang telah ada hukumnya sebelumnya. Iya. Berarti kan ngambil kesimpulan. Iya, begitulah kira-kira. Menyamakan hukum suatu perkara dengan perkara lain yang sudah ada hukum syaraknya, yang sudah ada hukum sebelumnya. Okelah begitu. Berarti pada awalnya perkara ini nggak ada hukumnya, gitu loh. Paham? Sedangkan suatu perkara itu tidak mungkin tidak ada hukumnya. Ya. Itu di bahasan awal mengenai apa? Kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih tentang benda dan tentang perbuatan. Masih ingat catatannya? Nah, di situ kan tentang benda apa? Al aslu fi asya ibahah malam yarid dalilut tahrim. Hukum asal benda adalah mubah semuanya. Malam yarid dalilut tahrim, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Terus kalau perbuatan al aslu fil af'al taqayyad bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan adalah terikat dengan hukum syara'. Nah, oleh karena itu benda dan perbuatan itu tidak mungkin tidak ada hukumnya. Pasti ada hukumnya, begitu. Itulah sempurnanya Islam. Nah, kias adalah menyamakan suatu perkara, hukum suatu perkara dengan perkara lain yang sudah ada hukum sebelumnya. Itu belum titik. Ingat, itu belum titik, masih koma itu. Menyamakan hukum suatu perkara dengan perkara lain yang sudah ada hukum sebelumnya dikarenakan adanya ilat yang sama, baru titik. Ada begitunya nggak? Ada. Antum ada begitunya nggak? Ada ilat syar'i. Iya. Dengan karena ada kesamaan ilat, gitu. Ilat syar'iyah. Karena ilat itu ada dua, ada ilat akliyah, ada ilat syar'iyah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ayo. Sudah nulisnya? Apa kias? Menyamakan hukum suatu perkara dengan perkara lain yang sudah ada hukum sebelumnya. Itu ilat. Itu kias. Dengan adanya kesamaan ilat syar'iyah. Oke, langsung contoh soal aja. Cicak tahu? Wah, kok nanya gitu? Taulah cicak, mana cicak? Cicak. Ayo cicak. Tahu cicak? Ada hukumnya? Ada. Apa? Ada hukum untuk membunuh cicak, begitu. Dalam syariat, kalau ada syariat untuk kebolehan membunuh. Nah, ini kebolehan untuk membunuh. Maka objek yang boleh dibunuhnya itu haram untuk dikonsumsi. Saya ulangi. Dalam syariat, kalau ada kebolehan untuk membunuh objek itu, maka objek itu haram untuk dikonsumsi. Paham? Berarti cicak hukumnya haram, nggak boleh dikonsumsi. Bagaimana untung doyan? Cicak mau diapain enaknya? Dibakar. Alah. Gak boleh cara membunuh dengan dibakar, gak boleh. Bunuh dulu. Kebolehan bukan berarti harus dibunuh.
Ini ingat, bentuknya kebolehan. Nah, apa hubungannya cicak dengan tokek? Tahu tokek? Cicak yang lebih besar. Seniornya cicak. Ada hukumnya nggak tokek? Nah, ternyata tokek nggak ada hukumnya. Yang ada hukumnya adalah cicak. Nah, itulah kita mengkiaskan. Kenapa dikiaskan? Karena memang ada kesamaan ilat. Ya, ada kesamaan ilat. Bentuknya cuma rada gede doang gitu loh. Bunyinya juga memang beda. Orang aneh kalau bunyinya sama. Gimana? Cicak bunyinya gimana? Kalau tokek gini gimana? Enggak cicak gitu. Pakai apa? Sound yang lebih besar. Intinya cicak itu ada hukumnya, tokek itu belum nggak ada hukumnya. Oleh karena itu bisa dikiaskan. Itu maksudnya kias itu begitu. Dikarenakan ada kesamaan ilat. Gitu. Pembahasan ilat ini dalam sekali. Nanti antum akan membahas, akan ketemu istilah tentang ada ilat syar'iyah, ada ilat akliyah. Terus ilat itu ada ilat sorhatan, ada ilat istinbatan. Ada ilat yang memang jelas, ada ilat yang nggak jelas tapi harus digali. Nah itu tapi prosesnya nanti. Ya, yang jelas tahu dulu lah yang namanya kias. Ya, kias itu adalah menyamakan hukum suatu perkara dengan perkara lain yang sudah ada hukumnya. Tadi contohnya apa? Cicak dengan tokek. Yang ada hukumnya yang mana? Cicak, tokek nggak ada. Paham di sini? Nah, itulah 4 sumber hukum syara. Ada 4, Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma'us sahabat dan qiyas. 4 hukum syara. Oke, kita rangkum sedikit tentang benda dan perbuatan. Benda hukumnya mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Perbuatan itu semua terikat dengan hukum syara. Hukum syara sudah kita bahas, itu ada perintah, ada larangan. Di situ kita bisa ambil hukum, ada 5 hukum: fardu, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kefarduan, kesunahan, kemubahan, kemakruhan, dan keharaman itu semuanya ada di dalam nas. Nah, nas itu berarti sumbernya. Sumbernya kita bahas tadi. Sumber hukum syara ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau Al-Hadis, yang ketiga ijma'us sahabat, yang keempat qiyas syar'iyah. Paham dari sini? Berarti ada nggak satu perbuatan yang tidak ada hukumnya? Ada nggak? Nggak ada. Semua pasti ada hukumnya. Oke, ada nggak benda yang tidak ada hukumnya? Nggak ada, mesti ada hukumnya. Semuanya ada hukumnya. Semuanya ada hukumnya. Tadi contohnya kan tokek dengan cicak gitu loh. Tokek memang nggak ada di nasnya, tapi kan cicak ada. Oleh karena itu ada konsep kias gitu. Ada soal? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? 5 menit lagi. Cukup untuk 1 pertanyaan. Silakan. Sok. Saya mau nanyanya dulu. Boleh. Boleh dulu aja. Yang pertama soal roh. Soal? Yang roh tadi. Roh. Saya kan tahunya roh itu sesuatu yang ada pada makhluk hidup. Ya. Titik sampai situ tadi kan penjelasannya ada banyak. Berarti kalau kita bikin robot yang sudah AI-nya bagus, masih bisa disebut ada ruhnya nggak? Dia sudah berpikir sendiri dengan algoritma sendiri, dia tinggal diprogram untuk beribadah dan sebagainya. Gimana Ustaz? Yang kedua, apa jawab itu dulu? Yang kedua apa? Yang kedua, katanya kan untuk ijma, kan kita bisa ngikutin atau enggak yang ijma ulama yang sekarang.
Terus? Sedangkan kita kan harus ikut ulama, ya Rasul juga kan bilang ulama itu penerus dari Rasul juga. Jadinya ikut ulamanya yang spesifiknya yang kayak gimana? Alhamdulillah, akhirnya ada yang nanya juga. Tapi akhirnya saya nggak bisa jawab ini. Yang pertama dulu ya. Yang pertama mengenai ruh. Tadi memang kita bahas tadi ada sebagai tambahan materi ya, tambahan materi mengenai ruh ya. Karena Perut al-Fakir ada kaitannya. Ruh maknanya mustarok tadi ya. Ruh maknanya mustarok. Yang pertama artinya adalah sirrul hayat atau rahasia hidup. Itu, rahasia hidup. Yang kedua, ruh maknanya Ar-Ruhul Kudus atau malaikat Jibril. Yang ketiga, maknanya idrak silabillah, kesadaran akan hubungan seorang hamba dengan Allah. Itu ruh. Tadi contohnya sudah dijelasan. Ada yang keempat sebenarnya. Yang keempat adalah ruh syariah. Nah, ini lebih dalam lagi nih, butuh waktu yang tidak sebentar dan persiapannya yang tidak sedikit. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan ketemu kita. Kalaupun tidak dengan saya, dengan yang lain. Ya. Itu ruh. Jadi bahasan yang ditanyakan tadi adalah ruh yang pertama, sirrul hayat. Oke. Bagaimana kalau kita membuat satu buah objek, katakanlah drone, katakanlah robot atau apa, yang sekarang itu bisa diinstal, bisa dimasukkan dengan yang namanya ada artificial intelligence. Wah, ngomong apa ini? Kopi padahal ini. Artificial intelligence. Ngerti tuh orang kan doang. Insya Allah ngerti lah, sedikit-sedikit. Telan aja. Jangan tampakkan wajah yang tidak ngerti. Artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itulah awalnya itu dari satu bidang ilmu namanya neurologi. Telan aja ya yang lain. Biarkan ini deritanya Ustaz Arif. Itu harus saya jawab. Kalau yang belum tahu artificial intelligence, bukan mau promo. Ini handphone, mereknya apa? Inisial saja, Realme. Inisialnya Realme. Ya. Di handphone yang lain, yang sebelumnya biasa saya mah belum tahu yang kayak gini, ternyata ada AI-nya, ada artificial intelligence-nya. Sederhana memang, yaitu tentang brightness sphere. Lah bukan. Brightness, tahu brightness nggak? Kecerahan. Nah, inilah yang kecerahan ini ya. Ini bisa di-automatic. Dia akan mengukur intensitas cahaya. Lah ngomong apa lagi nih? Jadi seberapa cahaya di ruangan, dia akan, kalau digelapin, dia akan mengurangi, dia akan gelap. Kalau diterang, dia akan nambah lagi dia. Wah, kayaknya perlu cahaya tambahin. Nah, nggak usah kita mindahin di dalam kamar supaya wajah bercahaya kan? Wah, tanya. Biar nggak terlalu bercahaya, kita brightness-nya kurangin. Kalau ini otomatis gitu loh. Antum ke tempat gelap langsung berkurang. Di tempat terang langsung terang. Siang hari full dia. Nah, ini salah satu bentuk artificial intelligence, kecerdasan buatan. Gak usah disuruh. Bahasanya begitu. Dia jalan sendiri. Tapi kan belum ada yang sholat. Di program untuk bisa sholat, waktu sholat, Allah alam ya. Tapi yang jelas makna itu, apakah itu disebut dengan ruh? Bukan. Artificial intelligence itu bukan ruh. Ruh itu bisa berdiri sendiri. Oh, artificial intelligence berdiri sendiri? Enggak. Beda. Berbeda. Karena ruh itu perkara yang gaib sebenarnya. Artificial intelligence itu bentuk logika dan butuh alat.
ruh berbeda dengan hal itu, tidak sesederhana itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qulir ruh minna." Ruh itu urusan kami gitu loh, kata Allah. Ruh itu urusan kami, kata Allah begitu. Dan kalian tidak diberikan pengetahuan mengenai ruh illa qalil, kecuali hanya sedikit mengenai ruh. Kecuali hanya sedikit mengenai ruh. Artinya ruh memang kita mentok pembicaraan ruh ini. Bentuknya kayak apa ruh? Sirul hayat. Nggak ada yang tahu. Ada yang dikasih tahu bocoran? Nggak ada, karena memang kita tidak diberitahu tentang ruh itu. Kurir ruh mini. Ruh itu memang urusan kami, kata Allah. Dan kalian tidak diberi pengetahuan tentang ruh, tentang hal ini illa qalil, kecuali hanya sedikit. Nah, kalau kita bandingkan tadi antum sebutkan tadi ada satu robotik misalkan, kasih intelligence buatan, apakah itu disebut dengan ruh? Tidak, bukan. Karena bukan itu ruh. Ruh itu sirul hayat, dia bisa hidup sendiri. Dan memang kita nggak ada pengetahuan tentang hal itu untuk ruh ya. Kalau intelligence itu bisa dibuat di program. Atau bahasanya adalah itu adalah mesin logika yang isinya hanya if dan else, jika dan hanya jika. Gitu. Agak sulit menjelaskannya memang. Gitu loh. Maksudnya saya ingin menjelaskan sesederhana mungkin yang bisa ditangkap. Yang kedua mengenai ulama. Ya, ijma'us sahabat. Nah, yang fokus bahasan kita adalah yang menjadi sumber hukum Islam, sumber hukum syara adalah ijma'us sahabat saja. Kenapa? Karena ijma' sahabat itu sumbernya sudah kita sebutkan. Kenapa ijma' sahabat? Alasannya satu, sejaman dengan Rasul, murid langsung Rasul, ada garansi dari Allah, ada pujian dari Allah terhadap sahabat, dan sahabat tidak mungkin bersepakat dalam hal kemaksiatan. Itu kenapa ijma' sahabat bisa dijadikan sumber hukum syara gitu. Kenapa bisa dijadikan sumber hukum syara? Karena kan bisa digali hukum dari situ. Cukupkan kajian kita pada malam hari ini yang kita sudah selesaikan mengenai hukum syara ya, hukum syara, definisi, kemudian sumber hukum syara ya. Sumber hukum syara apa saja tadi? Al-Qur'an, As-Sunnah atau Al-Hadis, ijma'us sahabat, dan qiyas syar'i ya. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.